Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa jumpa kembali pada pembelajaran kita kali ini. Anak-anak seperti biasa yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian pembelajaran, ingat mandi dulu ya, dan berpakaian rapi, bersih, dan jangan lupa makan ya, sarapan dengan makanan yang bergizi sehingga badan kalian sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Yuk, mari kita ikuti pembelajaran. Nah, pembelajaran kita kali ini anak-anak, kita masih di tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Sekarang kita ke pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran kita kali ini, pembelajaran 4, itu ada PKN 3.4 dan Bahasa Indonesia 3.4. Baik anak-anak, mari kita ikuti pembelajaran dengan baik. Yang pertama, pembelajaran kita adalah PKN KD 3.4. Ayo membaca. Ya, mari kita baca sama-sama. Ini bacaan ini kita baca sama-sama. Kalian di rumah juga ikut membaca ya. Membaca bersama-sama. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu di rumah diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah tangga agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya, seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima. Ya anak-anak, setelah membaca bacaan tadi, nah tentu kalian sudah memahami ya bagaimana tugas dan tanggung jawab keluarga, hak dan kewajibannya keluarga, ayah, ibu, dan anak di rumah. Nah sekarang anak-anak, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini semua nanti kalian kerjakan ya, sebagaimana kalian mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Baik anak-anak. Ya. Mari kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Ya, pelajaran berikutnya adalah bahasa Indonesia. Kalian perhatikan baik-baik ya. Setelah tadi kita pelajari PKN, sekarang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia KD 3.4. Ayo menulis. Nah, anak-anak di sini
Ada sebuah bacaan, kita baca dulu ya, baca sama-sama seperti tadi kita membaca sebelumnya. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Ya, anak-anak, kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan yuk. Ya, mari kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan. Di sini ada 5 ya, kata tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Ya. Ini adalah kata tanya yang akan digunakan Siti untuk melakukan tugas wawancara. Tentang apa? Tentang cara merawat tanaman, ya. Cara merawat tanaman. Jadi pertanyaan yang dibuat ini nanti berkaitan dengan tanaman, ya. Misal apa, ya. Bagaimana kalau pertanyaan apa, ya? Apa saja alat-alat yang digunakan untuk merawat tanaman? Nah, seperti itu. Jadi membuat kalimat tanya, nah, jangan lupa ya, kalimat tanya nanti diberi akhiran apa? Tanda tanya ya. Sudah tahu kan ya tanda tanya ya, tanda baca tanya. Bisa dilihat nanti contoh pada soal-soal yang ada pertanyaannya, di sana ada pertanyaan yang ada tanda tanya. Kalian bisa menyontoh itu ya, bisa ditulis bagaimana menulis tanda tanya. Ya, untuk berikutnya siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, bisa kalian kerjakan sendiri di rumah. Jadi yang pertama nomor 1 itu bisa dijadikan sebagai contoh ya. Ya, baik anak. Itu tugas untuk bahasa Indonesia, yaitu menulis. Menulis pertanyaan ya, membuat pertanyaan yang berkaitan yang digunakan untuk wawancara tentang merawat tanaman. Baik anak, berikutnya ini ayo membaca. Ya, kita baca sama-sama lagi ya. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar, menunggu giliran, serta perlu dilakukan. Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, saat kalah, kita bersabar hati, mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Ya, itu bacaannya. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan. Nah, ini ada soal terkait dengan bacaan tadi ya. Yang pertama, bagaimana tanaman akan tumbuh sehat? Ya, tadi pada bacaan tadi sudah ada penjelasannya. Tinggal kalian kerjakan ya. Nanti ini soal-soal untuk latihan. Baik, Nana. Sekarang ya, pembelajaran sudah selesai. Jadi, sekian dulu pembelajaran ini. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.